Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala li syafa'ati rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawayna wa ala ma nasrabuna as-salih biniyati anna Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana thumma ila hadrati man hadayna al-fatihata lahum wa dhakarna asma'ahum bi hadzal majlisi khususan jami'i muallifi kutubina al-mukhlisin wa masyayikhina bid-din usulihim wa furu'ihim man Allah ta'ala yataghashshahum birrahmati wal maghfirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa ya nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi bid darain. Ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Hadis ke 56, betul ya? An Ibni Umar Ayruwiya an Ibni Umar, diriwayatkan dari Ibni Umar, nama aslinya Abdullah bin Umar. Qala, berkata ya Ibnu Umar, qala, bersabda siapa Nabi, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lana, ngomongnya tadi, lana bagi kami, ta'aluk ke qala. Kapan ngomongnya Nabi tadi? Lamma roja'a, tatkala lamma roja'a, hina roja'a, begitu ya, zarfiyah, ta'aluknya ke qala tadi. Lamma roja'a, pada waktu atau tatkala. Kundur apa? Hah? Pulang. Orang Jawa bilangnya kundur. Pakai u, jangan pakai o. Roja, tatkala kembali siapa Nabi minal ahzabi, dari apa? Perang Ahzab. Perang Ahzab itu nama lain dari perang Khandaq. Kalau disebut perang Ahzab maksudnya apa? Nama lain dari perang Khandaq, perang yang mengisyarahkan atas parit yang digali di Mekah, udah nggak ada sekarang. Apa ucapannya Nabi? Makul kaulnya qala tadilah yusalliyanna, benar-benar jangan salat siapa ahadun, seorang pun, al-asra, akan salat asar, illa fi Bani Quraizata, kecuali di kampungnya kabilah Bani Quraizah. Fa'adraka, kemudian menemukan, ba'dahum, akan sebagian mereka sahabat, apa al-asru, salat asar. Adraka tadi fit tariqi, di tengah perjalanan. Ketika sudah masuk asar, faqala, maka berkata siapa ba'duhum, sebagian mereka sahabat, la nusalli, berdasarkan sabda Nabi atau perintah Nabi di atas, la yusalliyanna, la nusalli, tidak salat kami walaupun sudah asar, hatta na'tiyaha, meskipun, atau hingga ya, hatta na'tiyaha, hingga mendatangi kami atau sampai kami akan Bani Quraizah. Tapi sebagian sahabat lain tidak mau menunda waktu, maknanya begitu. Waqala, dan berkata siapa ba'du, sebagian sahabat yang lain, bal nusalli, akan tetapi apa? Salat kami, enggak,
kami nggak mau nunda sholat, pokoknya apa? Kami sholat di sini, walaupun Nabi nggak kasih. Lam yurid ini perkataan apa? Perawi ya. Lam yurid tidak menghendaki ya Nabi minna. Boleh juga perkataan ba'duhum apa? Bal nusalli tadi. Boleh juga muhtamil ya. Lam yurid ini perkataan la nusalli hatta na'tiyah. Lam yurid tidak menghendaki Nabi atas perkataan la yusalliyanna ahadun tadi di atas, minna dari kami para sahabat, zalika akan yang demikian itu. Apa maksudnya? Ikhrajus salat min waqtiha, isinya zalik. Zalika akan yang demikian itu, ikhrajus salati apa? An waqtiha. Akhirnya apa? Dzukira, maka dilaporkan apa zalika yang demikian itu. Ya Allah ya Karim, mazkur zalik minal amrayni. Amrayni itu dua perkara, maknanya salat atau nanti di Bani Quraisyah. Dilaporkannya tadi lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat berikutnya, Pak? Falam apa? Yu'annif. Falam yu'annif, tatkala dilaporkan persoalan itu, maka tidak. Iktinaf itu makna aslinya kasar ya, tapi maknanya apa? Menggubris itu apa? Tidak, ya terserah ya saudara. Falam yu'annif, maka tidak menggubris siapa Nabi. Menggubris, kalau tulisan pegonnya begini, menggubris siapa Nabi wahidan, akan seorang pun minhum darinya sahabat. Hadirin, ini kalau di kitab Bukhari ya, kitab Bukhari yang aslinya, hadis ini ada di bab apa ya? Wa hadzal hadis zakarahul Bukhari fi bab salat at-talib wal matlub. Jadi kalau kita baca kitab Sahih Bukhari itu ada nanti ya bab apa? Salat at-talib wal matlub. Jadi salat itu dalam hadis Nabi itu boleh dua macam. Boleh segera dilakukan tatkala sudah waktunya masuk, boleh ditunda, boleh. Kalau kita lihat prakteknya Nabi itu tidak melulu di awal waktu, tidak. Tergantung situasi. Bahkan kita pernah menyaksikan Nabi itu pernah menunda sholat subuh sampai mau habis waktunya itu. Waktu itu terjadi peperangan apa ya? Bapak masih ingat nggak Pak? Saya cerita di mana itu? Enggak. Di sini tak? Benar. Pak Jirato, ya ingatannya luar biasa itu. Jadi Nabi itu, apa ya di sini ya? Waktu membahas surat habis izaz wal adiyati dhabha. Jadi kalau Bapak mau tahu hadis tentang Nabi itu menahan matahari itu, nanti Bapak cek saja di tafsir surat wal adiyati dhabha, ada di situ. Wal adiyati ya. Jadi Nabi itu sengaja menunda menyerang musuh itu karena apa? Nunggu masuknya subuh. Lah, orang kafir itu kan kalau malam seger, tapi menjelang subuh apa? Maaf nih ya, orang kafir, saya ngomongin orang kafir bukan yang lain. Sehingga ditunggu momen mereka tidur. Akhirnya oleh Nabi apa? Sampai azan terus. Sahabat ya diam saja nunggu komando. Tunggu sampai semuanya apa? Tidur. Lah, tapi matahari mau apa? Mau keluar. Nungguin orang banyak tidur kan ya susah tuh Pak. Nungguin orang 300 tidur semua susah nggak itu? Lama loh. Kecuali Bapak punya ilmu sirep atau apa. Akhirnya
Nabi minta kepada Allah, ini mataharinya itu dipanggil, matahari, kamu itu makhluk Allah, saya makhluk Allah, kata Nabi begitu. Kamu diperintah oleh Allah untuk apa? Keluar untuk menerangi bumi. Saya diperintah Allah untuk jihad, sama-sama diperintah. Ya, atas perkenan Allah jangan keluar dulu, kata siapa? Nah, kita boleh juga itu praktekin kalau udah mulai kesiangan ya, ngomong sama matahari gitu. Lalu kita kan urusannya bukan jihad waktu itu. Ternyata akhirnya matahari apa? Mandek. Itu dalam sejarah ada matahari mandek ya waktu itu. Pak Jikandar, bisa nggak? Stop. Nah, itu karena nyerang musuh ketika tidur kan cukup lama. Akhirnya sholat subuh hampir belum wudunya orang ratusan. Alhamdulillah. Jadi dalam hadis ini pun sama. Jadi saat kelar perang Khandaq, perang Ahzab itu, ya kira-kira sudah habis zuhur gitu. Jauh loh Pak, perang Khandaq itu di Mekah. Nabi pulangnya ke Madinah itu jauh sekali. Berapa ratus kilo? Hampir 500 kilo berapa? Pokoknya tapi pakai kendaraan. Ya, jangan kamu sholat apa? Sholat asar sebelum sampai di Madinah itu, maksudnya di Bani Quraiza. Bani Quraiza itu nama suku Yahudi di Madinah, namanya Bani Quraiza. Nanti sholatnya di sana, kata Nabi begitu. Lah tiba-tiba saat di tengah jalan waktu asar sudah masuk. Lah sahabat nih berselisih pendapat antara sholat di sini atau apa? Tunggu nyampe dulu di. Saya kira Bapak pernah ngalamin lah gitu. Sholat di sini apa ntar di sana, pernah nggak ngalamin begitu? Sering apa pernah? Nah ini gini Pak, ini kan kadang-kadang ada orang rodo kaku ya. Rodo kaku tuh maksudnya apa ya? Katanya juga sholat Pak, sholat nomor 1. Iyalah, yang bilang nomor 2 siapa? Tapi problemnya banyak. Sebetulnya ya boleh-boleh saja. Itulah kenapa dalam perjalanan diperbolehkan apa? Jamaah takhir kan ada Pak. Ya tapi kalau orang kaku kan susah, apalagi udah kaku ilmunya nggak ada, kayak kanebo kering loh. Rodo angel. Ya katanya juga. Ya Allah. Udah gitu kalau ditanya awal waktu juga dia nggak tahu apa itu sholat awal waktu, pasti dia nggak tahu. Ya pikir sholat awal waktu habis azan langsung sholat. Pada awal waktu itu apa? Kalau mengukur zona itu ada 3. Ada zona fadilah itu awal waktu namanya. Ada zona ikhtiar, ada zona apa? Makruh sampai zona makruh tanzih sampai haram. Makanya kalau orang ngaji Quran hadis doang nggak ngaji fikih ya blinger. Nggak ngerti hukum pasti orang itu. Nah, akhirnya sebagian sholat, sebagian apa? Belum. Karena pesannya Nabi jangan sholat dulu sampai kamu ke Bani Quraiza, ke Madinah. Itu yang ngomong Nabi loh Pak, bukan pimpinan rombongan. Akhirnya ya kecuali kita nggak sedang ngapa-ngapain, nggak sedang ada kesibukan ya sholat lah di awal waktu. Seperti itu namanya manusia kan ya, kadang urusannya ada aja. Nah sebagian yang lain enggak, apa yang dipesankan Nabi harus di sana. Tapi enggak, saya takut apa? Habisan waktu. Loh, Nabi itu ngomong tadi bukan artinya mau mengakhirkan waktu, tidak. Karena ada bisikan dari Jibril. Ini saya baca di kitab syarahnya. Jadi Nabi itu waktu selesai perang Khandaq itu dibisikin sama Jibril, kamu harus sholat di sana. Kata siapa? Kata Jibril. Ya tapi kan sahabat nggak ada yang tahu itu. Kalau Nabi dibisikin apa? Suruh sholat di Bani Quraiza. Dan kadang udah ada yang sholat, ada yang belum. Sampai akhirnya diceritakan, ya Rasul, di antara kami nggak sepakat. Ada yang sholat duluan, ada yang sholat apa? Belakangan sesuai arahan kamu di Bani Quraiza. Apa komentar Nabi terkait sahabat berbeda-beda sholat asar itu ngerjainnya? Walam yu'annif wahidan minhum gitu. Artinya apa? Nabi nggak gubris jadinya. Karatmu, bicara Nabi apa? Karatmu. Ya sholat di awal waktu ya bagus, sholat di Bani Quraiza bagus, tapi plus. Bagusnya apa? Ya bagus tetap sholat. Plusnya karena apa?
patuh sama Nabi, paham gak? Nah, gitu. Jadi ya hadis ini boleh diiling-iling, boleh dijadikan pelajaran betapa ya sholat itu gak bisa ditawar, harus dikerjakan. Hanya mekanismenya ngelihat situasi dan kondisi seperti itu. Selanjutnya an Anasin qala, an Anasin diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik qala, berkata Anas, karena adalah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu la yagdu maknanya tidak budalan, artinya tidak keluar dari rumah Nabi menuju masjid yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, hatta yakula, sehingga makan siapa Nabi tamaratin, akan beberapa korma. Wa anhu ay wa an Anas, mana wa anhu, dan diriwayatkan juga dari Anas, tentunya dalam hadis yang lain, min tariqin, dari ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, sanad hadis sanin yang kedua, artinya kalau ini kan sanad yang pertama ya, sanad yang kedua mengatakan wa ya'kuluhunna witran. Kalau yang sanad pertama bilangnya apa? Hatta ya'kula tamarat. Kalau sanad kedua Nabi bilangnya apa? Anas wa ya'kuluhunna witran. Wa ya'kuluhunna, ya Allah ya Karim, sehingga dahar, apa dahar? Makan siapa Nabi akan tamarat witran, dengan bilangan apa? Ganjil. Ini apa ya? Hadis ini dalam tinjauan ilmu usul namanya nasakh mansukh ya. Dulu awal-awal Islam Pak, Idul Fitri sama Idul Adha awal-awal itu. Maksudnya apa? Dulu itu bukan sekedar nggak boleh, tapi haram Pak. Hari tanggal 1 Syawal, hari tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Syawal ya berarti ya lebaran Idul Fitri, Dzulhijjah berarti Idul. Awal-awal Islam, berarti baru-baru yang Islam itu ada pelarangan makan sebelum sholat itu. Jadi habis subuh nggak boleh makan, nggak boleh, masih puasa lah gambarannya. Jadi sholat dulu, maksudnya sholat id dulu, nah nanti selesai sholat id baru apa? Makan, baik Idul Fitri maupun itu. Lah hadis ini menasakh, menghapus, katakan ini pengganti ya, perpunya ya, pelarangan dulu dihapus dengan hadis ini. Itu namanya nasakh mansukh. Jadi hadis ini menghapus status hukum pelarangan. Ya, ketika turun hadis ini akhirnya pelarangan itu dicabut sampai sekarang. Lah hadis ini kan redaksinya mencabut pelarangan makan sebelum apa? Idul Fitri, tapi tidak mencabut larangan sebelum Idul Adha. Lah Idul Adha itu secara otomatis mengikuti apa? Hukum Idul Fitri. Loh, kalau Idul Fitri yang tadinya diharamkan itu apa? Kemudian diperbolehkan, maka Idul Adha pelarangan yang tadi diperbolehkan tapi tetap disunnahkan gitu loh. Apa? Jadi kalau Idul Fitri tidak usah apa? Puasa lagi, langsung apa? Makan dan seterusnya. Tapi Idul Adha tetap disunnahkan untuk tidak makan. Sholat Idul Adha dulu, pulangnya baru apa? Seperti itu. Tuh, saya kira hadis ke-57 ini jelas ya Pak. Ini pengganti undang-undang, nasakh mansukh. Jadi hadis ke-57 ini menggambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya belum cek ya di kitab yang lain, ini peristiwa ini tahun berapa gitu. Karena gini, nanti kan terkait pelarangan yang sebelumnya itu di tahun berapa, sehingga nanti ada, kalau undang-undang itu kan pasti ada nomornya, ada tahun itu Pak. Misalnya pelarangan ini nomor sekian tahun sekian. Nah nanti yang merubah undang-undang itu, perpu namanya, itu juga ada nomornya, ada apa? Nah, saya belum cek nih hadis ini keluarnya tahun berapa. Nah, seperti itu. Jadi yang kita pakai sekarang hadis yang ini, hadis yang dulu jangan dipakai lagi karena sudah apa?
secara hukum mansukh, sudah tidak berlaku. Jadi undang-undang yang sudah diamandemen itu berarti sudah tidak berlaku lagi. Amandemen apa tuh, Pak? Lalu saya ngomong amandemen ini, amandemen itu apa, Pak? Ini mungkin yang udah mulai ngantuk-ngantuk tahu amandemen apa, Pak? Terus bener. Itu bahasa Belanda, Inggris apa Arab, Pak? Ya Allah, yes, pokoknya udah begitulah, udah tidak diberlakukan lagi ya di amandemen. Nah, yang menarik ini begini ya Pak, hadis ini kan Nabi sebelum Idul Fitri makan korma dulu ya. Di sanad yang pertama hatta yakula tamarat. Tamarat itu berarti apa? Beberapa biji korma itu kan berarti bukan satu, berarti apa? Lebih dari, karena disebut banyak itu kalau angkanya 2 lebih. Ini Nabi dulu, jangan kita. Kalau kita kan ngukurnya bukan Nabi, kalau kita itu ya ngukurnya orang kampung kita. Kita itu belum sarapan kalau belum kena lonsai, apalagi itu nasi uduk, apalagi enggak lah, pasti Padang ya belum tampil jam segitu. Ya kalau Idul Fitri pasti udah ada opor, apalagi itu semurnya sembarang ya, tergantung daerah. Ya Allah, mohon maaf nih, saya rada ngeri nih lihat jamaah ini hari ini. Ya Allah, kenapa ya? Bapak pada sehat semua, Pak? Kalau ada jamaah yang modelnya kayak kurang sehat ya, mudah-mudahan saya doain sehat semua ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini terakhir ya? Berarti pertemuan terakhir, Pak. Masya Allah, sedih ya pertemuan terakhir. Mudah-mudahan ya panjang umur ya. Yang sehat ya mudah-mudahan kuat. Yang sakit ya ditambah kekuatannya. Maka itu untuk menjelaskan sanad yang pertama, sahabat Anas bin Malik juga meriwayatkan apa? Wa ya'kuluhunna witran. Maksudnya Nabi itu makan kormanya ganjil. Nah, ganjil itu mulai berapa? Jangan bilang satu, karena sanad pertamanya tamarat. Berarti startnya di angka begitu. Kalau kita rada melek dikit ngamalin hadis itu. Satu, ya satu ganjil. Tapi kan hadis yang pertama bilangnya tamarat. Masa tamarat itu satu? Kan? Ya. Beberapa biji korma itu kan berarti kalau dibilang ganjil berarti startnya dari berapa? 3, 5, 7, ya 11 ya lapar, tergantung kormanya kali ya. Oke. Saya mau ngambil pelajarannya gini. Kenapa sih bilangan ganjil menjadi spesial dalam aktivitas makannya Nabi, minumnya Nabi? Kenapa? Islam itu kan dibawa oleh Nabi sebagai dinut tauhid. Apa? Agama tauhid. Agama yang mengesahkan Tuhan. Pada saat orang jahiliyah itu Tuhannya tidak esa, Tuhannya berapa? Al-asnam wal-awthan. Jadi kalau mau sebut Tuhannya orang kafir Quraisy itu al-asnam wal-awthan. Banyak sekali Tuhannya itu, berhala-berhala itu. Jadi kalau cerita Ka'bah di zaman jahiliyah itu isinya apa? Al-asnam wal-awthan, berhala-berhala. Konon kalau kita baca tafsir surat Al-Kafirun itu, Al-Ikhlas, itu jumlahnya sampai 360 patung. Masya Allah. Nah kemudian diutuslah Nabi Muhammad SAW membawa dinut tauhid, agama yang mengesahkan Tuhan. Ya, satu itu. Maka produk hadis terkait bilangan itu ya sering menyebut angka ganjil. Maka lahirlah innallaha witrun yuhibbul witra. Nah ini apa ya? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil. Mana ini berapa? Allah sedang bilang Allah 3, mentang-mentang ganjil Allah berapa? 3. Maksudnya di situ witrun itu apa? 1. Yuhibbul witra. Allah itu suka yang ganjil, Bu. Berarti kalau bapak mau punya istri harus ganjil itu mulai berapa? 1. Bu, itu aja kan yang jawab tuh.
Habis satu langsung tiga, jangan dua. Masya Allah, kesana-sana kita ngaji. Sampai akhirnya sholat yang paling disukai oleh Allah itu apa? Sholat witir. Sholat di malam hari yang jumlahnya ganjil. Boleh satu Pak? Boleh. Oh, sholat witir satu, Allah aja satu. Masya Allah, Masya Allah. Terserah, monggo. Lah prakteknya kita sekarang ini minimal Lebaran besok dah. Lebaran tanggal berapa Pak Ustaz mana? 10 apa? April, alhamdulillah. Ya 10 April ya. Saya nggak mau ngomongin Ramadan lah, saya mau ngomongnya Lebaran. Lah atau Lebaran tahun kemarin, ya kan? Waktu kita ini dulu, makan dulu nggak? Ya sarapan enggak? Baik. Ya masa enggak ingat tuh baru setahun kemarin. Hah? Setahu Bapak Ibu sarapannya apa? Korma bukan? Kayaknya enggak ada. Nah itu ya. Jadi kalau Bapak bilang saya itu pemakai sunnah, ojo kenemenan lek ngomong. Kadang-kadang itu bilangnya sunnah ya pas sarapannya pakai apa? Lonsai. Saya ada orang ngomong kok klaim saya sunnah suka guyu saya. Ya, Anda wafat itu, Anda meninggal, saya yakin nggak sampai mengerjakan sunnah Nabi semuanya, karena sunnah Nabi itu jumlahnya ribuan. Baru bab sarapan aja kita udah nggak sunnah, belum bab-bab yang lain. Bu, Nabi itu makannya makanan udah dingin apa panas Bu? Tahu? Oke. Ibu kalau makan pangsit gimana? Ya berarti apa? Dia enggak nyunah namanya. Kalau saya mau cerita sunnahnya Masya Allah. Ya Allah. Ya Ustaz, saya selama 30 hari Ramadan itu korma aja Masya Allah. Ini ya habis sudah kormanya gitu ya. Habis tahu saya Nurul Iman itu stok kormanya banyak. Saya ingat tahun berapa itu ya, tarawih di sini itu pernah ada korma segede-gede badak gitu. Tahun berapa saya masih ingat tuh peristiwa tahun berapa itu. Tahu tahun ini tampil lagi apa enggak korma segede-gede badak gitu. Saya buka pasti pakai korma ya, buka pasti pakai korma dan jumlahnya ya 3 pasti jumlah. Oh 1 kurang nendang saya makannya 3. Kalau sahur saya pasti ya makan korma yang sudah diapain, apa namanya itu yang direndam itu apa namanya ya, pokoknya digituin lah, apalah nggak tahu lah. Pokoknya saya minum air rendaman korma, terus ya kormanya saya makan. Itu ya jadi rutop juga lama-lama itu ya, korma keras ya direndam jadi rutop. Karena apa? Ya sudah empuk banget. Selebihnya ya partai tambahan itu ya, gorengan ya bakwan atu, risol atu, tahu satu, serba satu. Bukannya kan Allah sukanya apa? Yang ganjil gitu ya, ya serba satu. ya suka ya. Ya warak, akhirnya warak. Ciri-ciri imam kekenyangan itu gampang. Pas waktu ngimamin sholat tarawih, rodo ngempos pasti kekenyangan dulu. Astagfirullahaladzim. Lanjut hadis ke-58. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Warwiya an Ibni Abbas, ini sama nama aslinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata ya Nabi, mal amalu fi ayyamin afdala, gitu ya. Boleh dibaca abdolu ya. Ini 2 wajah dah. Kalau mal amalu ya abdolus. Minha, kalau di situ abdola apa abdolu? Ya boleh abdola ya abdolu ya boleh. Fi hadhihi. Mal amalu tidaklah adapun, boleh jadi mubtada ya. Maknanya manafi. Adapun amal fi ayamin pada beberapa hari dalam waktu 1 tahun
yaitu afdalu yang lebih unggul minha ketimbangnya a'mal fi hadhihi pada hari-hari ini ayyamut tasyrik. Hadhihi itu isinya apa? Ayyamut tasyrik. Qalu ketika Nabi berkata seperti itu mal amalu tadi, qalu bertanya mereka sahabat walal jihadu. Walal jihadu ay walal jihadu afdal. Asalnya begitu. Ya di mubtada li khabarin mahdzuf gitu. Walal jihadu tidaklah adapun jihad yaitu afdal minha. Qala menjawab ya Nabi walal jihadu ay afdal. Walal jihadu dan tidaklah adapun jihad yaitu afdal illa rajul. Ini tanwinnya tanwin iwan namanya. Asalnya illa jihadu rajul. Asalnya begitu. Jadi rajulun tanwinnya dan apa? Tanwin iwan. Illa rajulun kecuali jihadnya seorang laki-laki kharaja yang keluar ia rajul yukhatiru hal keadaan. Saya makna murad saja. Yukhatiru hal keadaannya sungguh-sungguh atau mati-matian. Yukhatiru hal keadaannya sungguh-sungguh atau mati-matian siapa rajul binafsi dengan jiwanya rajul wa malihi dan hartanya rajul falam yarji. Ya Allah kemudian tidak kembali siapa rajul bisyai'in dengan membawa apapun. Ini hadis kalau di kitab asli Bukhari-nya ada di bab apa? Fadilah 10 hari bulan Dzulhijjah. Amalan apa yang paling bagus dikerjakan ketimbang amalan yang dikerjakan di awal bulan-bulan ini? Enggak ada. Itu artinya menunjukkan bahwa hari dalam setahun ya. Hari dalam setahun itu startnya dari Muharram Pak. Tanggal 1 Muharram itu berarti hari pertama. Karena kita ngukurnya apa? Hari-hari dalam Islam. Muharram terus apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu bulan ke-10. Ramadan bulan ke-10. Jadi kalau kita nyebut Ramadan berarti bulan ke-10. Lah versi Masehinya kan ini bulan berapa Pak? Bulan 3 Ramadan tuh kan? Karena tanggal untuk masalah awal Ramadan nanti saya singgung dikit terakhir ya. Jadi puasa tahun ini bulan 10 dalam Islam karena Ramadan itu bulan ke-10 bertepatan dengan bulan ketiga dalam Masehi Januari Februari. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan yang terakhir bulan Dzulhijjah itu adalah bulan istimewa. Sehingga dikatakan tidak ada amalan dalam waktu 360 tahun yang lebih afdal kalau dikerjakan di bulan itu. Terutama mulai tanggal 1 tanggal sampai tanggal 10. Jadi Bapak sholat di bulan itu jauh lebih afdal daripada bulan yang lain. Ingat Pak, hadis ini targhib, memotivasi orang untuk tetap rajin ibadah walaupun di bulan Dzulhijjah. Karena kalau nggak digituin kan bulan Dzulhijjah itu banyak makanan. Ya pas tanggal 10 apalagi itu? Ada apa itu? Kurban. Kurban itu apa? Ya melimpahnya makanan. Nah, kalau agama tidak mentarget orang untuk apa? Rajin puasa, nah, maka ya orang di sini yuk makan saja. Maka itu kalau ditanya ada nggak hari-hari yang lebih afdal untuk beribadah ketimbang hari-hari di bulan Dzulhijjah, terutama bulan tanggal 1 sampai seterusnya? Tidak ada. Mau puasanya, mau sholatnya, mau yang lain. Termasuk jihad ya? Iya, termasuk jihad. Kecuali berarti pengecualian. Kecuali jihadnya seseorang. Nah, kalau konteks jihad zaman sekarang itu kan dikerjakan bulan apa saja, tahun berapa saja, hari apa saja itu pasti lebih afdal. Yang jihadnya itu dalam rangka memperjuangkan kehormatan dirinya. Satu,
mengorbankan dirinya, bahkan hartanya, yang akhirnya dia kembali tidak bawa apa-apa. Imma dia nggak membawa kemenangan karena dia meninggal sebagai syuhada, atau dia bawa ke bawah tapi nggak bawa ghanimah. Nah, saya mau coba hadis ini saya arahin ke jihad versi modern. Ternyata hadis ini boleh dipakai sebagai dalil orang yang cari nafkah setiap hari. Ibu-ibu tolong perhatikan ya, ini suaminya kan kalau pagi mulai apa? Bergegas berangkat kerja. Hati-hati ya. Suami ibu itu orang yang berjihad. Yukhatir mana apa tadi? Sungguh-sungguh atau mati-matian. Jadi saya pernah ngalamin situasi nggak enak itu. Jadi saya pernah berangkat pagi-pagi ke kota itu untuk satu urusan. Masya Allah, perjuangan untuk sampai ke tempat kerjaan itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nyawa taruhannya itu. Sehingga saya yakin nih, ada yang berguguran sebelum sampai di mana? Ya kecelakaan. Masya Allah. Berarti kan nggak balik lagi. Masya Allah. Itu kalau cara bapak-bapak yang nyari nafkah itu diniatin luar biasa itu pahalanya itu. Syahid itu, syahid. Imma nabrak orang terus meninggal, imma ditabrak orang terus dia meninggal. Seperti itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau berhasil sampai lokasi, pulangnya sama, bahkan lebih berat daripada perginya. Kenapa? Pulangnya itu kan tenaga udah tinggal seperempat lah kira-kira. Ngantuk ya ada di situ, capek ya ada di situ, habis diomelin sama pimpinan di situ. Kebayang-bayang tagihan itu di rumah itu terus ya berempat itu. Jadi cara pulang nih bebannya 4, Bu. Pertama lu capek, pasti capek lah. Apalagi kerjanya kayak di Muara Karang dari mana tuh? Bawa sepeda motor, ya Allah, Muara Angke. Ini yang kerjanya di Pasar Rebo, nggak usah komentar ya, Bro. Kerja deket banget tuh. Sampai Muara Karang bawa motor. Ada yang ke Bekasi. Saya ada taklim bulanan ya. Sabtu kedua itu majelis taklim ibu-ibu di Bekasi, belakang Islamic Center. Saya itu di 32 kilo. Masya Allah, itu kalau boleh milih mentahnya, mendingan mentahnya dulu. Bawa motor, Allah. Untung bulanan, kalau mingguan ngerak saya bisa kondor itu. Dia bawa motor 32 kilo, PP berapa? Dan harus sebelum maghrib harus tiba karena harus ngaji lagi. Masya Allah. Ya untungnya ya tempatnya enak, adem gitu. Apa namanya ya, AC-nya banyak. Sama ibunya cantik-cantik. Kalau itu ya, rada semangat dikit ya. Oh nenek-nenek ya malas saya. Cantik-cantik. Ibu-ibu sosialita lah. Ibu-ibu pegawai negeri. Kembali, jangan ngomongin itu ya. Jadi udah capek, ngantuk, apalagi terus habis dimarahin, terus kebayang bonbon tagihan yang sudah menanti di rumah itu. Ya Allah, akhirnya meleng, budak ketabrak, innalillahi. Nyawanya nggak balik. Ya Allah, ya Allah. Itu yang bisa mengalahkan apapun perbuatan yang dilakukan di bulan manapun. Alhamdulillah kita termasuk dari orang-orang yang masih berjihad fisabilillah. Lanjut hadis ke-57. 59 ya. An Ibnu Umar qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar qala, berkata Abdullah bin Umar, kana adalah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yusalli salat ya Nabi fis safari, pada waktu apa? Safar, bepergian. Pak, maksudnya yusalli di sini adalah salat sunat ya, Pak. Tandain, Pak. Yusalli di sini maknanya salat sunat. Nah, biar enak gitu. Lah salatnya ala rahilatihi, di atas apa? Kendaraannya Nabi, tunggangannya Nabi, harus di atas onta atau di atas kuda. Lah, terus di mana kiblatnya Nabi kalau salat apa? Salat sunnah di atas kendaraan. Yang hadis ini diistinbatkan sebagai dalil mekanisme salat sunat di atas kendaraan. Apa mekanismenya? Kita salat sunat di kendaraan tidak perlu nyari arah kiblat.
Nah, kiblatnya mana Pak Ustaz? Kiblatnya adalah tujuan kita. Jadi misalnya gini ya, kita mau ke mana boy? Purwakarta. Purwakarta kan kalau dari titik ini berarti arahnya di mana? Di timur ya. Nah, kita mau sholat sunat naik kendaraan, berarti kiblat kita ke timur. Dengan catatan itu sholat sunat. Jadi kalau ditanya sholat sunat itu kiblatnya menghadap apa? Kiblatnya menghadap arah tujuan kita. Beda nanti kalau sholat fardu. Sholat fardu itu turun dulu Pak, nggak bisa di atas. Kecuali Bapak mau sholat apa? Hormatil waktu, nggak perlu turun. Baik. Haitsu tawajjahat, sekira apa? Menghadap ia rahilah bihi, dengannya membawa Nabi. Nah, terus ruku sujudnya gimana Nabi lagi nunggang apa? Kendaraan. Oh, yumiu hal keadaan apa? Berisyarah ia Nabi imaan, dengan sebenar-benarnya isyarah. Jadi kalau cara Allahu Akbar gampang itu sambil megang tali kekang, tapi udah nggak sedekap lagi. Jalan. Mau ruku Allahu Akbar nggak gitu lah, bisa tugasnya kemana-mana itu. Ya. Pas waktu ruku Nabi cuma tak gitu saja, pakai kode atau begitu saja, pakai isyarat. Yang Nabi kerjakan itu sholatal lail, nah itu yusalli sholatal lail, sholat di malam hari, berarti apa? Tahajud dan seterusnya. Illal faraid, kecuali apa? Sholat fardu. Sholat fardu tidak bisa. Sholat fardu harus turun dulu, sholat seperti biasanya, karena sholat fardu itu harus menghadap kiblat. Yang kedua, dia tidak bisa pakai isyarah. Dia tetap menyempurnakan rukunya, menyempurnakan wayutir. Kembali, Nabi naik ke onta lagi, kemudian apa? Ya sholat sunatnya sambil di atas onta tadi. Kemudian sholat witirnya Nabi ala rahilati, atas apa? Kendaraan atau tunggangannya Nabi. Begitu prakteknya. Paham nih Pak ya? Gampang. Tapi biasanya kita kalau udah di mobil boro-boro sholat sunat itu, terus namanya di kendaraan. Makanya pahala sholat berjamaah Pak, itu kalau dikerjakan dalam kondisi musafir itu bukan 27 seperti hadis-hadis yang kita tahu. Kenapa? Syariat itu cara mewajibkan ya. Sholat jamaah itu justru ketika kita masih di rumah. Tapi kalau sudah dalam perjalanan, syariat itu dicabut. Artinya ya, kamu ngerjain jamaah boleh, enggak ya boleh, istilahnya gitu. Tidak diberat. Kenapa? Musafir masih dibebani jamaah ya repot. Maka itu tetap, andai kata kamu mampu juga melaksanakan sholat jamaah walaupun kamu sedang dalam perjalanan yang berat, lama dan susah, pahalanya ditambah, bukan 27 tapi sampai 50 derajat. Makanya Bapak kalau mau nyari pahala sholat jamaah isya biar banyak, jangan sholat di sini Pak. Jangan sholat di, Bapak sholatnya di masjid Jawa Barat tuh? Al-Jabar. Sholat sunnah. Insya Allah itu pahalanya bukan 27 tapi berapa? 50. Tapi kan modalnya gede. Namanya kita sholat ke sono kan ya modalnya gede, tenaganya. Yang ada sampai sono ngantuk, boro-boro sholat jamaah. Terakhir hadis ke-60. Tapi sayang ini waktunya sudah habis.